Bagaimana seorang diplomat Indonesia mengubah pandangan Kim Jong-un tentang Islam? Kisah mengejutkan di balik kunjungan bersejarah Korea Utara ke Indonesia yang membuka pintu perdamaian dunia. Pesawat yang membawa Ahmad Fauzi mendarat dengan lembut di Bandara Internasional Pyongyang. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sekaligus mempersiapkan mental untuk tantangan besar yang akan dihadapinya. Ini adalah kali pertamanya ke Korea Utara, negara yang dikenal sangat tertutup dan sulit dipahami oleh dunia luar. Tapi Ahmad bukan diplomat biasa. Ia memiliki misi khusus dari pemerintah Indonesia, membuka jembatan dialog antara Korea Utara dan dunia Islam. Sebagai seorang Muslim yang lahir dan besar di Indonesia, Ahmad selalu merasa bangga menjadi bagian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, kali ini tugasnya tidak hanya tentang memperkenalkan Islam kepada orang lain. Lebih dari itu, ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau mengancam, melainkan sebuah sistem nilai yang universal, ajaran yang bisa diterima siapa saja, bahkan di negara seperti Korea Utara. Setelah melewati prosedur imigrasi yang ketat, Ahmad keluar dari bandara dan disambut oleh dua pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Mereka tampak ramah namun cenderung formal, sesuatu yang sudah ia duga sebelumnya. Mobil sedan hitam tua membawanya menuju hotel tempat ia akan tinggal selama beberapa bulan ke depan. Sepanjang perjalanan, Ahmad memandangi jalan-jalan Pyongyang yang bersih namun tampak sepi. Tidak banyak mobil di jalan, dan hampir semua orang berpakaian seragam sederhana, seolah-olah mereka hidup dalam satu ritme yang sama. Sesampainya di hotel, Ahmad langsung beristirahat sejenak. Ia tahu besok hari akan menjadi awal dari petualangan yang tak terduga. Esok paginya, setelah sarapan singkat, ia dijemput oleh seorang staf Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri acara resmi di salah satu gedung pemerintahan. Acara tersebut adalah pertemuan rutin antara perwakilan diplomatik asing dan pejabat Korea Utara. Meski terlihat seperti agenda formalitas, Ahmad tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mulai menjalin hubungan. Di ruang pertemuan yang luas dan dingin, Ahmad duduk di antara puluhan diplomat dari berbagai negara. Semua mata tertuju pada layar besar di depan ruangan yang menampilkan video propaganda tentang kemajuan Korea Utara. Setelah video selesai, seorang pejabat senior naik ke podium dan memberikan pidato panjang tentang pentingnya solidaritas internasional. Ahmad mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang mungkin berguna untuk misinya. Setelah acara resmi usai, para diplomat diajak untuk makan siang bersama di ruang makan yang megah. Disinilah Ahmad mulai beraksi. Ia sengaja duduk di meja yang sama dengan seorang pejabat senior bernama Pak Chek, seorang pria paruh baya dengan raut wajah yang ramah namun tetap waspada. Awalnya percakapan hanya seputar topik umum seperti cuaca dan makanan, tapi Ahmad perlahan-lahan mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih personal. "Pak Chik, apakah Anda pernah mendengar tentang Indonesia?" tanya Ahmad dengan nada santai. Pak Chik mengangguk pelan. "Tentu, saya tahu Indonesia. Negara kepulauan yang besar, bukan?" Ahmad tersenyum. "Betul sekali. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Kami memiliki lebih dari 200 juta Muslim yang hidup berdampingan dengan damai bersama agama-agama lain." Mata Pak Cheti menyipit, seolah ia sedang mencerna informasi baru. "Muslim? Apakah mereka tidak bermasalah dengan pemerintah?" tanyanya hati-hati. Ahmad tertawa kecil. "Tidak sama sekali. Justru Islam di Indonesia adalah bagian penting dari identitas nasional kami. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kerja sama sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Itu sebabnya kami bisa hidup harmonis meskipun berbeda-beda." Pak Ceki tampak tertarik. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana orang-orang Muslim beribadah, dan apa saja prinsip dasar yang mereka anut. Ahmad menjelaskan dengan sabar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tanpa terlalu teknis.
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia pernah mendukung kemerdekaan Korea Utara di masa lalu, sesuatu yang membuat Pak Chai semakin terkesan. Ketika jam makan siang hampir usai, Pak Chai menepuk bahu Ahmad dan berkata, "Anda harus datang lagi ke acara seperti ini. Ada banyak hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang negara Anda." Ahmad mengangguk dengan senyum lebar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam. Namun, Ahmad juga sadar bahwa jalan di depan masih panjang. Ia belum bertemu dengan Kim Jong-un, pemimpin utama Korea Utara, yang kabarnya sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan orang asing. Tapi jika ia bisa membangun kepercayaan dengan pejabat seperti Pak Chai, mungkin suatu hari nanti pintu itu akan terbuka. Dengan perasaan optimis, Ahmad kembali ke hotelnya. Ia duduk di tepi jendela, memandangi langit malam Pyongyang yang gelap namun penuh bintang. Di benaknya, ia berharap bahwa misinya ini tidak hanya akan membuka mata Korea Utara tentang Islam, tetapi juga membuka pintu bagi perdamaian dan kerja sama global. Dan entah bagaimana, ia merasakan bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya di Pyongyang terasa lebih dinamis bagi Ahmad. Setelah pertemuannya dengan Pak Chai, ia mulai aktif menghadiri lebih banyak acara diplomatik dan pertemuan informal. Ia menyadari bahwa Korea Utara bukanlah negara yang sepenuhnya tertutup, melainkan sebuah negara yang sangat hati-hati dalam memilih siapa yang mereka percayai. Ahmad tahu, untuk bisa mendekat ke pusat kekuasaan, ia harus sabar dan konsisten. Suatu sore, saat sedang menikmati teh hijau di ruang tamu Kedutaan Indonesia, Ahmad menerima telepon dari staf Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam jamuan makan malam resmi yang akan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara itu. Ahmad tidak tahu pasti apa tujuan undangan ini, tapi ia merasa ini adalah kesempatan besar. Ia langsung bersiap-siap, memastikan penampilannya rapi dan profesional. Malam itu, Ahmad tiba di sebuah gedung pemerintahan yang megah. Ruangan makan malam telah dihias dengan lampu kristal yang berkilauan, dan meja panjang dipenuhi hidangan tradisional Korea Utara. Para diplomat asing duduk bersama para pejabat lokal, menciptakan suasana yang formal namun hangat. Ahmad mencoba mencari tempat duduknya sesuai arahan panitia, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa kursinya berada tepat di samping seorang pria yang tampak berwibawa, Kim Jong-un. Awalnya, Ahmad merasa gugup. Ia tahu Kim Jong-un bukan orang sembarangan. Pemimpin Korea Utara ini dikenal sebagai sosok yang sangat protektif terhadap negaranya, bahkan jarang berinteraksi langsung dengan orang asing. Namun, ketika Kim Jong-un menyapa Ahmad dengan senyum tipis dan jabat tangan singkat, Ahmad merasa ada celah untuk membuka percakapan. "Selamat malam, Tuan Fauzi," kata Kim Jong-un dalam bahasa Inggris yang fasih. "Saya dengar Anda berasal dari Indonesia." Ahmad mengangguk sopan. "Betul, Yang Mulia. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia." Kim Jong-un tersenyum tipis. "Indonesia, negara yang besar, bukan? Saya pernah membaca tentang sejarah kalian. Sangat menarik." Ahmad memanfaatkan momen ini. "Ya, Yang Mulia. Kami memiliki lebih dari 17.000 pulau dan beragam budaya. Tapi yang membuat kami istimewa adalah bagaimana kami bisa hidup damai meskipun berbeda-beda." Kim Jong-un menaikkan alisnya, seolah tertarik. "Berbeda-beda? Apa maksud Anda?" Ahmad menjelaskan dengan nada tenang. "Kami memiliki banyak agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Salah satu yang paling dominan adalah Islam. Sekitar 87% penduduk kami adalah Muslim. Namun, kami juga memiliki Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal lainnya. Semua hidup berdampingan tanpa konflik besar." Kim Jong-un tampak termenung sejenak. "Islam, apakah itu sama dengan yang sering diberitakan di media barat? Tentang kekerasan dan ekstremisme?" Ahmad menggeleng pelan. "Tidak sama sekali, Yang Mulia. Media barat seringkali hanya menyoroti sisi negatifnya saja. Padahal, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi,
dan kerjasama. Bahkan, salah satu prinsip utama kami adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kim Jong-un tampak tertarik. Ia bertanya lebih lanjut tentang bagaimana Islam bisa hidup berdampingan dengan sistem politik modern seperti demokrasi. Ahmad menjelaskan bahwa Islam bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan justru bisa mendukung nilai-nilai universal seperti keadilan dan persamaan hak. Percakapan mereka berlangsung selama hampir setengah jam, diselingi oleh hidangan yang disajikan di meja. Ahmad menyadari bahwa Kim Jong-un bukanlah sosok yang dingin dan tertutup seperti yang sering digambarkan media. Di balik ekspresinya yang tenang, ada rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar. Sebelum acara berakhir, Kim Jong-un berkata kepada Ahmad, "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia dan Islam. Mungkin suatu hari kita bisa berdiskusi lebih dalam." Ahmad tersenyum. "Tentu saja, Yang Mulia. Saya sangat senang jika bisa berbagi lebih banyak." Setelah acara usai, Ahmad kembali ke hotel dengan perasaan lega sekaligus antusias. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang dirinya secara pribadi, tetapi juga tentang misi yang dibawanya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja, melalui dialog seperti ini, Korea Utara bisa membuka pintu lebih lebar untuk dunia luar. Namun, Ahmad juga sadar bahwa ini baru langkah awal. Ia harus terus membangun kepercayaan, tidak hanya dengan Kim Jong-un, tetapi juga dengan semua orang di sekitarnya. Perjalanan ini masih panjang, dan tantangan pasti akan datang. Tapi ia yakin, jika ia bisa terus menunjukkan nilai-nilai positif Islam dan Indonesia, perubahan besar mungkin saja bisa terjadi. Di malam yang sunyi itu, Ahmad duduk di depan laptopnya, menulis laporan singkat untuk pemerintah Indonesia. Ia menutup email dengan satu kalimat optimis, "Ada harapan besar di sini. Mari kita terus melangkah." Beberapa hari setelah pertemuan di jamuan makan malam, Ahmad menerima undangan yang tidak disangka-sangka. Seorang staf dari kantor urusan luar negeri Korea Utara datang ke hotelnya membawa surat resmi. Surat itu berisi permintaan Kim Jong-un untuk bertemu kembali dengan Ahmad dalam sebuah diskusi pribadi di kediamannya. Ahmad tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tapi ia juga merasa tegang. Ini adalah kesempatan besar, namun juga tantangan besar. Pagi itu, Ahmad mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia mengenakan setelan jas formal dan membawa beberapa dokumen penting tentang Islam serta profil Indonesia. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah momen di mana ia harus menunjukkan nilai-nilai universal Islam secara lebih mendalam kepada salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia. Mobil hitam milik pemerintah menjemputnya tepat waktu. Ahmad duduk di kursi belakang, memandangi jalan-jalan Pyongyang yang terlihat lebih tenang dibanding biasanya. Setelah perjalanan singkat, mobil berhenti di depan sebuah kompleks megah yang tampak seperti istana. Penjaga berseragam rapi membuka pintu mobil, dan Ahmad melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, seorang ajudan membawanya menuju ruang kerja Kim Jong-un. Ruangan itu luas, dengan dinding yang dihiasi lukisan-lukisan tradisional Korea dan meja besar yang dipenuhi dokumen-dokumen. Kim Jong-un sudah menunggu di sana, duduk di kursi besar di balik mejanya. Ia menyapa Ahmad dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Tuan Fauzi. Terima kasih sudah datang," kata Kim Jong-un dengan nada ramah namun tetap formal. Ahmad membungkuk hormat. "Terima kasih telah mengundang saya, Yang Mulia." Keduanya duduk di sofa yang nyaman, dan percakapan dimulai. Kali ini, Kim Jong-un langsung membuka pembicaraan dengan topik yang lebih serius. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Anda bilang negara Anda memiliki banyak agama, suku, dan budaya. Bagaimana caranya semua itu bisa hidup berdampingan tanpa konflik besar?" Ahmad mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Indonesia memiliki prinsip dasar yang kami sebut Pancasila, 5 sila yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa kami mengakui keberadaan Tuhan,
tetapi tidak memaksakan satu agama tertentu. Semua agama dihormati, dan setiap orang bebas menjalankan keyakinannya. Kim Jong-un tampak tertarik. Menarik sekali. Jadi, agama di Indonesia tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Tidak sama sekali, Yang Mulia. Bahkan, Islam di Indonesia sangat toleran. Kami percaya bahwa semua manusia adalah saudara, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Misalnya, saat umat Muslim merayakan Idul Fitri, teman-teman dari agama lain seringkali ikut bergabung dalam acara-acara sosial. Begitu juga saat Natal, umat Muslim turut memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara mereka yang merayakan. Kim Jong-un tersenyum tipis. Itu sangat berbeda dengan apa yang saya dengar dari Barat. Di sana, Islam sering digambarkan sebagai agama yang keras dan penuh konflik. Ahmad mengangguk. Sayangnya, itulah stereotip yang sering kali disebarkan oleh media Barat. Padahal, jika kita melihat sejarah, Islam adalah agama yang lahir membawa pesan perdamaian. Bahkan, pada masa kejayaannya, umat Islam berhasil menciptakan peradaban yang maju dan damai, di mana ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat. Kim Jong-un tampak berpikir sejenak. Lalu, bagaimana Islam bisa hidup berdampingan dengan sistem politik modern? Apakah Islam cocok dengan ideologi seperti sosialisme? Ahmad tersenyum. Islam sebenarnya sangat fleksibel, Yang Mulia. Ajarannya tidak hanya bicara soal ibadah ritual, tetapi juga soal etika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, Islam hidup berdampingan dengan demokrasi. Misalnya, banyak partai politik di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, tetapi mereka tetap menghormati hukum negara dan hak-hak semua warga negara. Kim Jong-un tampak semakin tertarik. Ia bertanya lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas meskipun begitu beragam. Ahmad menjelaskan tentang pentingnya dialog antaragama, pendidikan yang inklusif, dan kebijakan pemerintah yang adil bagi semua kelompok. Diskusi berlangsung selama lebih dari 2 jam. Ahmad bisa merasakan bahwa Kim Jong-un mulai melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat Ahmad berpikir keras. Tuan Fauzi, apakah Anda pikir nilai-nilai Islam bisa relevan bagi Korea Utara? Tanya Kim Jong-un dengan nada serius. Ahmad menjawab dengan hati-hati. Islam mengajarkan prinsip keadilan, persamaan, dan solidaritas. Saya percaya bahwa nilai-nilai ini bisa diterima oleh siapa saja, termasuk di Korea Utara. Tentu saja, implementasinya harus disesuaikan dengan konteks lokal. Tapi intinya, Islam adalah agama yang universal, yang mulia. Kim Jong-un terdiam sejenak. Kemudian, ia berkata, saya ingin belajar lebih banyak tentang ini. Mungkin suatu hari nanti, kami bisa mengirim delegasi ke Indonesia untuk melihat langsung bagaimana Islam hidup berdampingan dengan harmoni di negara Anda. Ahmad tersenyum lebar. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, Yang Mulia. Saya yakin Indonesia akan menyambut delegasi Korea Utara dengan hangat. Setelah pertemuan usai, Ahmad meninggalkan kediaman Kim Jong-un dengan perasaan optimis. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Ia juga sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar membuka pintu Korea Utara terhadap dunia luar. Namun, satu hal yang pasti, langkah pertama telah diambil. Dan Ahmad yakin, jika dia terus berusaha, perubahan besar mungkin saja bisa terjadi. Di mobil yang membawanya kembali ke hotel, Ahmad membuka catatannya dan mulai merancang rencana untuk tahap berikutnya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya setelah pertemuannya dengan Kim Jong-un, Ahmad merasa ada perubahan halus dalam cara Korea Utara memandang Islam. Meski belum ada keputusan resmi yang diumumkan, ia mulai melihat tanda-tanda bahwa pemimpin Korea Utara benar-benar serius ingin mempelajari lebih lanjut tentang agama ini. Ahmad juga mendapat kabar bahwa Pak Chet,
pejabat senior yang dulu ia temui di acara makan siang, telah ditugaskan untuk membantu Ahmad menyiapkan rencana kunjungan delegasi Korea Utara ke Indonesia. Namun, Ahmad tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Ia tahu bahwa ini adalah momentum penting, dan ia harus memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menjelaskan kepada para pejabat Korea Utara bahwa Islam bukanlah ancaman bagi ideologi negara mereka, melainkan sebuah sistem nilai yang bisa saling melengkapi. Suatu pagi, Ahmad diundang untuk menghadiri pertemuan khusus di salah satu gedung pemerintahan. Di sana, ia bertemu dengan sekelompok pejabat tinggi yang tampaknya skeptis terhadap Islam. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Pak Li, langsung menanyakan pertanyaan yang cukup provokatif. "Tuan Fauzi," kata Pak Li dengan nada datar namun tajam, "kami mendengar bahwa Islam seringkali menjadi alasan konflik di banyak negara. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa ini tidak akan terjadi di Korea Utara?" Ahmad tersenyum tenang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan semacam ini. "Pak Li, saya memahami kekhawatiran Anda. Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa Islam itu sendiri bukanlah penyebab konflik. Sebagian besar konflik yang melibatkan umat muslim di dunia umumnya dipicu oleh faktor politik, ekonomi, atau kesalahpahaman budaya, bukan karena ajaran Islam itu sendiri." Ia melanjutkan dengan nada mantap. "Islam mengajarkan perdamaian dan toleransi. Dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, ada ayat yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, setiap orang bebas memilih keyakinannya tanpa tekanan. Bahkan, dalam sejarah Islam, ada periode yang disebut Pax Islamica, di mana umat Islam berhasil menciptakan peradaban yang damai dan maju selama ratusan tahun." Pak Li tampak berpikir sejenak. "Lalu, bagaimana dengan kelompok-kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam? Apakah mereka tidak mencerminkan ajaran Islam?" Ahmad mengangguk. Itu adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini. Kelompok-kelompok tersebut menggunakan nama Islam untuk tujuan yang jauh dari ajaran sebenarnya. Mereka adalah minoritas, tetapi sayangnya media barat seringkali hanya fokus pada mereka, sehingga menciptakan stereotip negatif tentang Islam secara keseluruhan. Ia melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Namun, jika kita melihat mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, mereka hidup damai dan harmonis. Mereka bekerja sama dengan masyarakat lintas agama untuk membangun komunitas yang lebih baik. Itulah wajah Islam yang sebenarnya." Beberapa pejabat lain mulai bergumam pelan, seolah-olah mereka mulai memahami apa yang Ahmad jelaskan. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Nyonya Park, bertanya dengan nada penasaran. "Tuan Fauzi, bagaimana Islam bisa tetap relevan di era modern seperti sekarang? Bukankah banyak agama yang mulai ditinggalkan karena perkembangan teknologi dan globalisasi?" Ahmad tersenyum. "Itu pertanyaan yang sangat bagus, Nyonya Park. Islam adalah agama yang adaptif. Ajarannya tidak hanya bicara soal ibadah ritual, tetapi juga soal etika sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Misalnya, Islam mengajarkan prinsip keberlanjutan, untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Prinsip ini sangat relevan di era modern, di mana kita menghadapi masalah seperti perubahan iklim." Ia melanjutkan dengan antusias. "Di Indonesia, Islam juga telah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak ilmuwan, pengusaha, dan pemimpin Muslim yang berhasil membawa perubahan positif di berbagai bidang. Ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman, tetapi justru bisa menjadi solusi untuk tantangan global." Nyonya Park mengangguk pelan, tampak puas dengan jawaban Ahmad. Diskusi berlangsung selama hampir 2 jam, dan Ahmad bisa merasakan bahwa para pejabat mulai melihat Islam dengan sudut pandang yang lebih positif. Namun, ia juga sadar bahwa ini baru langkah awal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar mengubah persepsi mereka. Setelah pertemuan usai, Pak Cici menghampiri Ahmad.
Tuan Fauzi, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Saya yakin ini akan membantu meyakinkan banyak orang di sini tentang Islam. Ahmad tersenyum. Terima kasih, Pak Chad. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan damai. Jika ada kesempatan, saya ingin membawa delegasi Korea Utara ke Indonesia untuk melihat langsung bagaimana Islam hidup berdampingan dengan harmoni. Pak Chad mengangguk. Saya akan membahas ini dengan Yang Mulia Kim Jong-un. Saya yakin beliau akan tertarik. Ahmad merasa lega. Ia tahu bahwa misinya belum selesai, tapi ia merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Ia kembali ke hotel dengan perasaan optimis, meskipun ia juga sadar bahwa tantangan masih menanti di depan. Di kamarnya, Ahmad duduk di depan laptop, menulis catatan panjang tentang diskusi hari itu. Ia juga mulai merancang rencana untuk persiapan kunjungan delegasi Korea Utara ke Indonesia. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tugas diplomatik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membangun jembatan antara dua dunia yang sangat berbeda. Sebelum tidur, Ahmad membaca ulang salah satu pesan WhatsApp dari koleganya di Jakarta. "Kamu sedang membuat sejarah, Ahmad. Lanjutkan." Ia tersenyum tipis, lalu mematikan lampu. Besok adalah hari baru, dan Ahmad siap untuk melanjutkan misinya. Beberapa minggu setelah diskusi panjang dengan para pejabat Korea Utara, Ahmad akhirnya menerima kabar yang sangat dinantikannya. Kim Jong-un secara resmi menyetujui pengiriman delegasi kecil ke Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam dan budaya Nusantara. Kabar ini disampaikan langsung oleh Pak Chad, yang tampak sangat antusias saat bertemu Ahmad di Kedutaan Sementara Indonesia di Pyongyang. "Tuan Fauzi, Yang Mulia telah memberikan lampu hijau," kata Pak Chai dengan nada penuh semangat. "Kami akan mengirimkan delegasi yang terdiri dari 5 orang, termasuk saya sendiri, untuk mengunjungi Indonesia. Kami ingin melihat langsung bagaimana Islam hidup berdampingan dengan harmoni di negara Anda." Ahmad tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi Korea Utara, negara yang selama ini sangat tertutup terhadap dunia luar. Ia segera mulai merancang rencana kunjungan tersebut, memastikan bahwa delegasi akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Pertama-tama, Ahmad menghubungi pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik resmi. Ia menjelaskan tujuan kunjungan delegasi Korea Utara dan meminta dukungan penuh untuk memfasilitasi agenda mereka. Ia juga berkoordinasi dengan ulama lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa delegasi akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Islam di Indonesia. Setelah semua persiapan selesai, Ahmad kembali ke Pyongyang untuk memberikan briefing kepada delegasi Korea Utara sebelum keberangkatan. Di ruang pertemuan yang sederhana namun formal, Ahmad duduk bersama 5 anggota delegasi, termasuk Pak Chai, yang menjadi pemimpin rombongan. Mereka semua tampak serius, meskipun ada sedikit rasa cemas karena ini adalah kali pertama mereka meninggalkan Korea Utara untuk misi semacam ini. "Tuan-tuan sekalian," kata Ahmad membuka pembicaraan, "ini adalah kesempatan besar bagi Korea Utara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan dunia Islam. Selama di Indonesia, Anda akan mengunjungi masjid-masjid, berdialog dengan ulama, dan melihat langsung bagaimana Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat kami." Salah satu anggota delegasi, seorang pria muda bernama Tuan Kim, mengangkat tangannya. "Tuan Fauzi, apakah kami akan aman di sana? Bagaimana jika ada orang-orang yang tidak suka dengan Korea Utara?" Ahmad tersenyum tenang. "Indonesia adalah negara yang sangat ramah dan toleran. Saya jamin, Anda akan disambut dengan hangat oleh masyarakat kami. Selain itu, Anda akan didampingi oleh tim keamanan dan staf diplomatik yang akan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar." Setelah sesi briefing selesai, delegasi Korea Utara mulai bersiap-siap untuk perjalanan mereka. Ahmad memastikan bahwa semua dokumen perjalanan sudah lengkap, termasuk visa dan surat-surat resmi lainnya.
Ia juga memberikan panduan singkat tentang budaya Indonesia, seperti cara berpakaian yang sopan dan etika berbicara dengan penduduk lokal. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Delegasi Korea Utara naik pesawat menuju Jakarta, dengan Ahmad sebagai pemimpin rombongan. Selama perjalanan, suasana di dalam pesawat cukup tegang. Para anggota delegasi tampak cemas, tetapi juga penasaran dengan apa yang akan mereka temui di Indonesia. Ahmad mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang keindahan alam dan keramahan masyarakat Indonesia. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, delegasi disambut oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan sekelompok warga lokal yang membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, teman dari Korea Utara." Beberapa anak kecil bahkan memberikan rangkaian bunga kepada para tamu asing itu. Para anggota delegasi tampak terkejut, tetapi juga tersentuh oleh sambutan hangat ini. "Apa ini benar-benar nyata?" gumam Tuan Kim pelan, sambil memegang rangkaian bunga di tangannya. Ahmad tertawa kecil. "Ini baru permulaan, Tuan Kim. Masih banyak hal indah yang akan Anda lihat di sini." Setelah prosedur imigrasi selesai, delegasi dibawa ke hotel tempat mereka akan tinggal selama beberapa hari ke depan. Esok paginya, agenda kunjungan dimulai dengan mengunjungi Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Ketika delegasi tiba di lokasi, mereka langsung terpesona oleh arsitektur megah masjid tersebut. Dinding-dinding putih yang bersih, kubah besar yang menjulang tinggi, dan nuansa damai di dalam masjid membuat mereka merasa seperti berada di dunia lain. "Ini luar biasa," kata Pak Cep pelan, sambil memandangi interior masjid yang luas. "Aku belum pernah melihat tempat ibadah sebesar ini." Ahmad mengangguk. "Masjid Istiqlal bukan hanya tempat ibadah, Pak Chai. Ini juga simbol harmoni antara agama dan bangsa." Lokasinya berdekatan dengan Gereja Katedral Jakarta, yang menunjukkan bahwa Islam dan Kristen bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Para anggota delegasi tampak terkesima. Mereka kemudian diajak untuk berdialog dengan ulama lokal yang menjelaskan tentang ajaran Islam dan nilai-nilai universal yang dianut oleh umat Muslim di Indonesia. Salah satu ulama tersebut, Kiai Hasan, berbicara dengan nada lembut namun tegas. "Islam mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia, terlepas dari agama atau latar belakang mereka," kata Kiai Hasan. "Di Indonesia, kami percaya bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman." Delegasi Korea Utara mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka bahkan mulai mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Kiai Hasan. Ahmad bisa melihat bahwa mereka mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau mengancam, melainkan sebuah sistem nilai yang universal. Namun, Ahmad juga sadar bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang. Masih banyak hal yang harus diperlihatkan kepada delegasi agar mereka benar-benar memahami esensi Islam dan Indonesia. Ia tahu bahwa tantangan masih menanti, tapi ia yakin bahwa kunjungan ini akan membuka pintu bagi hubungan yang lebih baik antara Korea Utara dan dunia Islam. Sebelum meninggalkan masjid, Pak Cet menepuk bahu Ahmad dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fauzi. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan kami temui di sini." Ahmad tersenyum. "Masih banyak hal yang akan kita lihat, Pak Chai. Besok, kita akan mengunjungi Yogyakarta, pusat budaya Jawa. Anda pasti akan menyukainya." Esok harinya, delegasi berangkat ke Yogyakarta dengan penuh semangat. Ahmad tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang memperkenalkan Islam kepada Korea Utara, tetapi juga tentang membangun jembatan perdamaian antara dua dunia yang sangat berbeda. Setelah kunjungan ke Masjid Istiqlal yang meninggalkan kesan mendalam, delegasi Korea Utara melanjutkan eksplorasi mereka di Jakarta. Ahmad memastikan bahwa agenda hari itu tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga mencakup budaya dan sejarah Indonesia sebagai negara yang beragam. Ia ingin menunjukkan kepada delegasi bahwa Islam di Indonesia bukanlah agama yang terisolasi dari masyarakat, melainkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
Pagi itu, delegasi dibawa ke Monumen Nasional, Monas, simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Selama perjalanan menuju Monas, Tuan Kim, anggota delegasi termuda, terlihat sangat antusias. Ia mengamati jalanan Jakarta dengan penuh rasa ingin tahu, meskipun lalu lintas yang padat membuatnya sedikit kewalahan. Ini jauh lebih ramai daripada Pyongyang, gumam Tuan Kim pelan sambil melihat keluar jendela mobil. Ahmad tersenyum. Ya, Jakarta adalah pusat aktivitas ekonomi dan budaya di Indonesia. Kota ini mungkin terlihat kacau bagi orang luar, tapi ada keindahan dalam keragaman dan dinamikanya. Sesampainya di Monas, delegasi langsung diajak naik ke puncak monumen untuk melihat panorama kota Jakarta dari ketinggian. Dari sana, mereka bisa melihat betapa luasnya ibu kota Indonesia, dengan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri berdampingan dengan daerah pemukiman tradisional. Pak Cech tampak terpukau oleh pemandangan tersebut. Indonesia benar-benar negara yang besar, kata Pak Cech sambil memandangi cakrawala kota. Bagaimana Anda bisa menjaga persatuan di tengah keberagaman seperti ini? Ahmad menjawab dengan nada mantap. Itu semua berkat prinsip dasar kami yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kami percaya bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Agama, suku, dan budaya yang berbeda saling melengkapi untuk menciptakan harmoni. Setelah turun dari Monas, delegasi diajak mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Di museum ini, mereka belajar tentang sejarah panjang Nusantara, mulai dari kerajaan-kerajaan kuno hingga perjuangan kemerdekaan. Salah satu pameran yang paling menarik perhatian mereka adalah koleksi artefak dari masa Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kami dulu memiliki kerajaan-kerajaan besar yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan toleransi, jelas Ahmad. Islam datang kemudian, membawa ajaran perdamaian tanpa menghilangkan kebudayaan lokal. Itulah mengapa Islam di Indonesia sangat unik. Para anggota delegasi tampak terkesima. Mereka mulai menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang keras atau memaksakan, melainkan agama yang bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Nyonya Park, satu-satunya wanita dalam delegasi, bertanya dengan nada penasaran. Apakah Islam di Indonesia juga memengaruhi sistem politik? Tanyanya. Ahmad mengangguk. Tentu saja. Banyak pemimpin nasional kami berasal dari kalangan Muslim, tetapi mereka tetap menghormati hak-hak semua kelompok. Pancasila, ideologi dasar negara kami, adalah hasil dialog antara berbagai agama dan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan demokrasi. Diskusi berlangsung hangat selama kunjungan ke museum. Para anggota delegasi mulai memahami bahwa Indonesia adalah contoh nyata bagaimana agama, budaya, dan politik bisa bersatu tanpa konflik besar. Namun, Ahmad juga sadar bahwa pengalaman mereka di Jakarta baru permulaan. Ia ingin membawa mereka ke Yogyakarta untuk melihat langsung bagaimana Islam berbaur dengan tradisi Jawa. Esok paginya, delegasi berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api. Perjalanan selama beberapa jam memberikan waktu bagi mereka untuk beristirahat sekaligus merenungkan apa yang telah mereka pelajari di Jakarta. Tuan Kim, yang duduk di samping Ahmad, tampak berpikir keras. Tuan Fauzi, apakah Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan? Tanyanya. Ahmad tersenyum tipis. Tentu saja. Setiap negara memiliki tantangan tersendiri. Di Indonesia, tantangan terbesar adalah menjaga toleransi di tengah arus globalisasi dan media sosial yang sering kali memecah belah. Namun, kami selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan dialog dan pendekatan damai. Tuan Kim mengangguk pelan. Itu sesuatu yang bisa kami pelajari. Setibanya di Yogyakarta, delegasi langsung disambut oleh suasana yang jauh lebih tenang dibanding Jakarta. Ahmad membawa mereka ke Keraton Yogyakarta, bekas Istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sini, mereka belajar tentang sejarah Islam di Jawa, yang masuk secara damai melalui perdagangan dan dakwah tanpa kekerasan. Salah satu pemandu lokal,
seorang pria tua bernama Mbah Sastro, bercerita tentang bagaimana Islam di Jawa dipadukan dengan tradisi lokal seperti wayang kulit dan gamelan. Kami tidak pernah kehilangan identitas kami sebagai orang Jawa, kata Mbah Sastro. Islam hanya menambah nilai-nilai positif dalam kehidupan kami. Para anggota delegasi tampak terkejut namun kagum. Mereka mulai menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang monolitik, melainkan agama yang fleksibel dan adaptif. Pak Cekti bahkan mulai mencatat poin-poin penting yang ia temui selama kunjungan. Sebelum meninggalkan Yogyakarta, delegasi diajak mengunjungi sebuah desa wisata di mana mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Penduduk desa menyambut mereka dengan senyum hangat, bahkan mengajak mereka ikut serta dalam kegiatan sehari-hari seperti menanam padi dan membuat batik. Para anggota delegasi tampak gembira, terutama Tuan Kim, yang mencoba membatik untuk pertama kalinya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, kata Tuan Kim sambil tertawa kecil. Aku tidak pernah merasa begitu dekat dengan masyarakat lokal sebelumnya. Ahmad tersenyum puas. Ia tahu bahwa misi ini tidak hanya tentang memperkenalkan Islam, tetapi juga tentang membangun hubungan manusia ke manusia. Delegasi Korea Utara mulai melihat dunia luar dengan mata yang lebih terbuka, dan itu adalah kemenangan besar. Namun, Ahmad juga sadar bahwa ini bukan akhir dari cerita. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memperkuat hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Ia memutuskan untuk menulis laporan singkat kepada pemerintah Indonesia, menjelaskan perkembangan terbaru dan rencana ke depan. Di malam terakhir di Yogyakarta, Ahmad duduk di tepi kolam hotel sambil memandangi langit yang penuh bintang. Ia merasa lega, tetapi juga termotivasi. Perjalanan ini baru permulaan, dan ia siap untuk melanjutkan misi besarnya. Hari berikutnya, delegasi Korea Utara kembali ke Jakarta untuk melanjutkan agenda mereka. Kali ini, Ahmad membawa mereka ke sebuah masjid kecil namun penuh sejarah di pinggiran kota, Masjid Al-Munawwaroh. Meski tidak sebesar Masjid Istiqlal, masjid ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat karena menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Ahmad memilih masjid ini dengan sengaja. Ia ingin menunjukkan kepada delegasi bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah di tempat megah, tetapi juga tentang peran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Di masjid ini, delegasi akan bertemu dengan ulama lokal yang dikenal sebagai figur yang dekat dengan warga. Sesampainya di lokasi, delegasi disambut oleh Kiai Mukhtar, seorang ulama berusia 60-an tahun yang ramah dan bijaksana. Ia mengenakan sarung tradisional dan peci hitam, serta menyapa para tamu dengan senyum lebar. "Selamat datang, teman-teman dari Korea Utara," katanya dengan nada hangat. "Kami senang bisa berbagi cerita dengan Anda." Setelah salam-salaman singkat, delegasi diajak masuk ke ruang utama masjid. Di bawah kubah masjid yang sederhana, mereka duduk bersila di atas tikar anyaman, dikelilingi oleh anggota komunitas setempat yang ingin ikut berpartisipasi dalam dialog. Ahmad memulai diskusi dengan menjelaskan tujuan kunjungan ini. "Kami ada di sini untuk belajar lebih banyak tentang Islam di Indonesia," kata Ahmad. Kiai Mukhtar dan warga di sini telah setuju untuk berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana Islam memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kiai Mukhtar mengangguk pelan lalu mulai berbicara. "Islam di sini adalah bagian dari kehidupan kami. Kami sholat 5 kali sehari, tentu saja, tetapi ajaran Islam juga mengajarkan kami untuk hidup rukun dengan sesama. Misalnya, setiap Jumat, kami mengumpulkan sedekah untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas sosial yang diajarkan Islam." Para anggota delegasi mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyonya Park, yang tampak sangat tertarik, mengangkat tangannya. "Tuan Kiai, apakah orang-orang non-muslim di daerah ini juga terlibat dalam kegiatan seperti itu?" Kiai Mukhtar tersenyum. "Tentu saja. Kami tidak membedakan agama saat membantu sesama. Ada banyak warga Kristen, Hindu, dan Buddha di lingkungan ini, dan mereka seringkali ikut berpartisipasi dalam program sosial kami.
Bahkan, kadang-kadang mereka bergabung dalam acara buka puasa bersama selama Ramadan. Pernyataan ini membuat delegasi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa interaksi antaragama bisa begitu alami dan tanpa konflik. Tuan Kim, yang selama ini tampak skeptis, mulai terlihat lebih terbuka. Lalu, bagaimana Anda bisa menjaga harmoni ini? Tanyanya. Kiai Mukhtar menjawab dengan tenang. Semua dimulai dari pemahaman bahwa kita adalah manusia yang sama. Agama hanyalah cara kita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi nilai-nilai dasarnya adalah sama, cinta, kasih sayang, dan keadilan. Selama kita saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan. Diskusi berlangsung selama lebih dari 1 jam, dengan warga setempat juga ikut berbagi pengalaman mereka. Salah seorang ibu rumah tangga bercerita tentang bagaimana masjid ini menjadi tempat belajar anak-anak setelah sekolah. Seorang pemuda menceritakan bahwa ia didorong oleh komunitas masjid untuk melanjutkan pendidikan tinggi meskipun keluarganya kurang mampu. Ini luar biasa, kata Pak Cik pelan kepada Ahmad. Di negara kami, agama tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan sosial seperti ini. Saya merasa iri. Ahmad tersenyum. Indonesia adalah contoh bagaimana agama bisa menjadi kekuatan positif dalam masyarakat. Ini bukan soal memaksakan keyakinan, tetapi soal memberi manfaat kepada orang lain. Setelah diskusi usai, delegasi diajak berkeliling kompleks masjid untuk melihat langsung kegiatan sehari-hari di sana. Mereka melihat anak-anak belajar mengaji di sudut halaman, ibu-ibu memasak untuk acara amal, dan bahkan ada beberapa pemuda yang sedang memperbaiki atap masjid secara gotong royong. Bagaimana Anda semua bisa bekerja sama seperti ini tanpa konflik? Tanya Nyonya Park heran. Seorang warga setempat menjawab dengan santai. Karena kami percaya bahwa masjid ini adalah milik bersama. Semua orang punya tanggung jawab untuk menjaganya, baik muslim maupun non-muslim. Ini adalah rumah bagi siapa saja yang butuh pertolongan. Mendengar jawaban itu, delegasi Korea Utara tampak benar-benar terkesan. Mereka mulai menyadari bahwa Islam di Indonesia bukanlah agama yang eksklusif, melainkan jembatan yang menyatukan masyarakat. Ahmad bisa melihat bahwa pandangan mereka tentang Islam mulai berubah secara signifikan. Sebelum meninggalkan masjid, Pak Cet menepuk bahu Ahmad dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fauzi. Ini adalah pengalaman yang tak ternilai. Saya tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan kami pelajari." Ahmad tersenyum puas. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan Indonesia. Namun, ia juga sadar bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Perjalanan ini belum selesai, dan esok hari akan membawa mereka ke destinasi baru yang penuh makna. Setelah kunjungan ke Masjid Al-Munawwaroh yang penuh makna, Ahmad memutuskan untuk membawa delegasi Korea Utara ke Museum Nasional Indonesia sekali lagi. Namun kali ini, fokusnya bukan pada artefak sejarah atau budaya kuno, melainkan pada ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila. Ia ingin menunjukkan kepada delegasi bagaimana nilai-nilai universal Islam bisa hidup berdampingan dengan ideologi nasional yang mengakomodasi keragaman. Sesampainya di museum, Ahmad langsung mengajak delegasi ke ruang pameran khusus yang didedikasikan untuk Pancasila. Di sana, terpampang 5 sila yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ahmad mulai menjelaskan satu persatu sila tersebut dengan nada mantap. "Pancasila adalah fondasi negara kami," kata Ahmad. Silanya mencerminkan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, maupun penganut kepercayaan lainnya. Ia kemudian menyoroti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan bangsa kami. Tapi perhatikan, tidak ada satu agama yang dipaksakan. Setiap orang bebas memilih cara mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Para anggota delegasi tampak tertarik, terutama Pak Cek yang mulai mencatat poin-poin penting. "Jadi, ini seperti fondasi spiritual bagi negara Anda,"
tanyanya. Ahmad mengangguk. Tepat sekali. Sila ini juga menunjukkan bahwa agama bukanlah alat politik, tetapi bagian dari moralitas publik. Misalnya, banyak pemimpin nasional kami berasal dari kalangan Muslim, tetapi mereka tetap menghormati hak-hak semua kelompok. Selanjutnya, Ahmad menjelaskan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang kesetaraan dan martabat manusia. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang mereka. Ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial. Nyonya Park, yang selama ini tampak pendiam, akhirnya angkat bicara. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa prinsip ini benar-benar diterapkan? Bukankah setiap negara pasti menghadapi ketidakadilan? Ahmad tersenyum tipis. Benar, tantangan pasti ada. Namun, Pancasila memberi kami panduan untuk terus berusaha menciptakan keadilan. Selain itu, masyarakat sipil di Indonesia sangat aktif dalam mengawasi pemerintah. Media, organisasi masyarakat, dan bahkan warga biasa seringkali menyuarakan aspirasi mereka jika merasa ada ketidakadilan. Delegasi tampak terkesan. Ahmad melanjutkan penjelasannya dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa. Persatuan adalah kunci untuk menjaga negara ini tetap utuh meskipun begitu beragam. Islam juga mendukung prinsip ini, karena umat Muslim diajarkan untuk bersatu tanpa membeda-bedakan ras atau etnis. Tuan Kim, yang selama ini tampak skeptis, mengangguk pelan. Ini sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan tentang Islam. Saya kira Islam hanya tentang ritual ibadah. Ahmad tersenyum. Islam memang mengajarkan ibadah, tapi juga mengajarkan cara hidup yang harmonis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, adalah contohnya. Ini tentang demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama, nilai-nilai yang juga dianut dalam Islam. Akhirnya, Ahmad menjelaskan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir dari semua sila sebelumnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan. Ini juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial dan solidaritas. Para anggota delegasi tampak benar-benar terkesan. Mereka mulai menyadari bahwa Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi juga jembatan yang menyatukan nilai-nilai agama, budaya, dan politik. Pak Chagi berkomentar dengan nada penuh rasa hormat. Saya belum pernah melihat ideologi seperti ini sebelumnya, katanya. Di Korea Utara, ideologi kami lebih fokus pada kesetiaan kepada negara dan pemimpin. Tapi di sini, Anda berhasil menggabungkan nilai-nilai universal dengan keberagaman. Ini sangat inspiratif. Ahmad tersenyum. Pancasila adalah hasil dialog panjang antara semua kelompok masyarakat di Indonesia. Kami percaya bahwa persatuan hanya bisa tercapai jika semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan. Setelah sesi diskusi usai, delegasi diajak berkeliling museum untuk melihat lebih banyak pameran tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pameran yang paling menarik perhatian mereka adalah tentang peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Korea Utara melalui forum internasional pada tahun 1949. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Korea Utara, kata Ahmad. Kami percaya bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Pak Chege tampak terharu. Saya tidak tahu bahwa Indonesia pernah mendukung kami seperti ini. Terima kasih atas solidaritas Anda. Ahmad mengangguk. Itu adalah bagian dari sejarah kita bersama. Dan saya berharap hubungan ini bisa semakin kuat di masa depan. Sebelum meninggalkan museum, delegasi diajak berfoto bersama di depan patung Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
Ahmad menjelaskan bahwa Soekarno adalah tokoh yang sangat menghargai persatuan dan solidaritas internasional. Beliau adalah simbol bagaimana Indonesia bisa menjadi sahabat bagi semua bangsa, kata Ahmad. Para anggota delegasi tampak puas dengan kunjungan hari itu. Mereka mulai memahami bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan populasi Muslim terbesar, tetapi juga negara yang mampu memadukan nilai-nilai universal dengan keragaman budaya dan ideologi. Ahmad tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia luar. Namun, ia juga sadar bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan. Esok hari, delegasi akan mengunjungi sebuah pesantren tradisional di Jawa Barat, tempat mereka bisa melihat langsung bagaimana pendidikan Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad merasa optimis bahwa perjalanan ini akan membuka pintu baru bagi hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Hari berikutnya, delegasi Korea Utara melanjutkan perjalanan mereka dengan mengunjungi sebuah pesantren tradisional di Jawa Barat. Ahmad memilih lokasi ini karena ia ingin menunjukkan kepada delegasi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya fokus pada ajaran agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Sesampainya di pesantren, delegasi disambut oleh para santri, remaja laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian sederhana namun bersih. Mereka menyapa tamu asing itu dengan senyum ramah dan salam hangat. Suasana di pesantren sangat damai, dengan suara azan yang sesekali bergema di antara pepohonan hijau yang rindang. Pimpinan pesantren, Kiai Anwar, seorang ulama senior berusia sekitar 70 tahun, menyambut delegasi dengan sapaan hangat. "Selamat datang, saudara-saudara dari Korea Utara," katanya dalam bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan oleh Ahmad. "Kami sangat senang bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan Anda." Setelah salam-salaman singkat, delegasi diajak masuk ke ruang utama pesantren, sebuah bangunan kayu sederhana yang dipenuhi buku-buku tebal dan karpet anyaman. Di sini, Kiai Anwar mulai menjelaskan tentang konsep pendidikan di pesantren. Pesantren adalah tempat untuk belajar Islam, tetapi tidak hanya soal hafalan Al-Quran atau ritual ibadah, kata Kiai Anwar. "Kami juga mengajarkan santri tentang etika sosial, ilmu pengetahuan, seni budaya, bahkan keterampilan praktis seperti pertanian dan kerajinan tangan. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat." Para anggota delegasi tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pendidikan Islam bisa begitu komprehensif. Tuan Kim, yang selama ini tampak skeptis, bertanya dengan nada penasaran. "Bagaimana Anda bisa menggabungkan semua ini dalam satu sistem pendidikan?" tanyanya. Kiai Anwar tersenyum. "Kami percaya bahwa Islam adalah agama yang universal. Ajarannya tidak hanya bicara soal hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, alam, dan dirinya sendiri. Jadi, kami mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran lainnya untuk membentuk karakter yang seimbang." Ahmad melihat kesempatan untuk menambahkan penjelasan. "Pesantren seperti ini juga menjadi pusat dialog lintas budaya," katanya. "Misalnya, banyak santri di sini belajar tentang filsafat barat, sastra, dan bahkan bahasa asing. Ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak anti terhadap dunia luar, tetapi justru terbuka untuk belajar." Para anggota delegasi tampak semakin tertarik. Nyonya Park mengangkat tangannya. "Apakah ada santri non-muslim yang belajar di sini?" Kiai Anwar mengangguk. "Tentu saja. Kami tidak membeda-bedakan agama. Yang penting adalah niat untuk belajar dan menjadi orang yang lebih baik. Ada beberapa santri non-muslim yang belajar di sini, dan mereka seringkali ikut serta dalam kegiatan sosial yang kami adakan." Pernyataan ini membuat delegasi terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa Islam di Indonesia bukanlah agama yang eksklusif, melainkan jembatan yang menyatukan masyarakat.
Ahmad melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menyoroti solidaritas internasional yang pernah dibangun Indonesia dengan Korea Utara. Sebenarnya, ada sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Korea Utara, kata Ahmad. Pada tahun 1949, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Korea Utara melalui forum internasional. Bahkan, Soekarno, presiden pertama kami, pernah menyampaikan pidato yang mendukung perjuangan rakyat Korea untuk merdeka. Para anggota delegasi tampak terharu. Pak Chet, yang biasanya jarang menunjukkan emosi, berkomentar dengan nada penuh rasa hormat. Saya tidak tahu bahwa Indonesia pernah melakukan hal seperti ini untuk kami. Terima kasih atas solidaritas Anda. Ahmad tersenyum. Itu adalah bagian dari prinsip kami sebagai bangsa. Kami percaya bahwa setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri, tanpa campur tangan asing. Dan kami melihat Korea Utara sebagai sahabat yang patut didukung. Setelah diskusi usai, delegasi diajak berkeliling kompleks pesantren untuk melihat langsung kegiatan sehari-hari para santri. Mereka melihat santri belajar mengaji di sudut halaman, berlatih seni bela diri pencak silat, dan bahkan ada yang sedang mempelajari cara membuat batik tradisional. Para santri tampak gembira saat diajak berinteraksi dengan delegasi, meskipun ada kendala bahasa. Salah seorang santri muda, bernama Fahmi, memberikan hadiah kecil kepada delegasi, sebuah kaligrafi sederhana bertuliskan, "Perdamaian," dalam huruf Arab. "Ini untuk Anda," katanya dengan senyum malu-malu. "Semoga perdamaian selalu menyertai kita semua." Momen ini membuat delegasi sangat tersentuh. Mereka mulai menyadari bahwa Islam di Indonesia bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang nilai-nilai universal seperti perdamaian, toleransi, dan solidaritas. Ahmad bisa melihat bahwa pandangan mereka tentang Islam dan dunia luar mulai berubah secara signifikan. Sebelum meninggalkan pesantren, Pak Chet menepuk bahu Ahmad dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fauzi. Saya tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan kami pelajari di hari-hari berikutnya." Ahmad tersenyum puas. Ia tahu bahwa misi ini tidak hanya tentang memperkenalkan Islam, tetapi juga tentang membangun hubungan manusia ke manusia. Delegasi Korea Utara mulai melihat dunia luar dengan mata yang lebih terbuka, dan itu adalah kemenangan besar. Namun, Ahmad juga sadar bahwa tantangan masih menanti. Esok hari, delegasi akan mengunjungi sebuah desa wisata di mana mereka bisa melihat langsung bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Ia merasa optimis bahwa perjalanan ini akan membuka pintu baru bagi hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Pagi itu, delegasi Korea Utara melanjutkan perjalanan, mereka menuju sebuah desa wisata di Jawa Tengah. Ahmad memilih lokasi ini karena ia ingin menunjukkan kepada delegasi bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Desa ini bukan hanya tempat tinggal warga biasa, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang mencerminkan harmoni antara agama, tradisi lokal, dan gotong royong. Sesampainya di desa, delegasi langsung disambut oleh penduduk setempat dengan senyum hangat. Para ibu rumah tangga mengenakan kebaya tradisional sambil membawa nampan berisi camilan khas seperti klepon dan pisang goreng. Anak-anak kecil berlarian gembira, bahkan ada yang memberikan bunga kepada para tamu asing. Suasana di desa ini sangat damai, dengan sawah hijau yang luas dan udara segar yang membuat siapa saja merasa betah. Ahmad memperkenalkan delegasi kepada kepala desa, Pak Rahmat, seorang pria paruh baya yang tampak ramah dan bijaksana. "Selamat datang di desa kami," kata Pak Rahmat sambil tersenyum lebar. "Kami sangat senang bisa berbagi cerita tentang kehidupan kami dengan Anda." Setelah salam-salaman singkat, delegasi diajak masuk ke balai desa, sebuah bangunan sederhana namun bersih yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Di sini, Pak Rahmat mulai menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari di desa tersebut. "Di desa kami, nilai-nilai Islam menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari," kata Pak Rahmat.
Tetapi kami juga tidak melupakan tradisi lokal kami. Misalnya, setiap tahun kami mengadakan acara sedekah bumi untuk mensyukuri hasil panen. Acara ini dihadiri oleh semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim. Para anggota delegasi tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Islam bisa berpadu dengan tradisi lokal tanpa konflik. Nyonya Park, yang selama ini tampak pendiam, bertanya dengan nada penasaran. "Bagaimana Anda bisa memadukan Islam dengan tradisi lokal?" tanyanya. Pak Rahmat tersenyum. Islam adalah agama yang fleksibel. Ajarannya tidak melarang kita untuk melestarikan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Jadi, kami bisa tetap menjaga identitas sebagai orang Jawa sambil menjalankan ajaran Islam. Ahmad melihat kesempatan untuk menambahkan penjelasan. Ini adalah contoh nyata bagaimana Islam bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Di Indonesia, Islam bukanlah agama yang monolitik, tetapi agama yang hidup berdampingan dengan tradisi dan adat istiadat. Setelah sesi diskusi usai, delegasi diajak berkeliling desa untuk melihat langsung kegiatan sehari-hari warga. Mereka melihat ibu-ibu memasak bersama di dapur umum untuk acara sedekah bumi, anak-anak belajar mengaji di sudut halaman, dan bahkan ada beberapa pemuda yang sedang memperbaiki jalan desa secara gotong royong. Semua kegiatan ini dilakukan dengan semangat kebersamaan yang luar biasa. Gotong royong adalah bagian dari budaya kami, jelas Pak Rahmat. Kami percaya bahwa bekerja sama adalah cara terbaik untuk membangun komunitas yang kuat. Ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial. Para anggota delegasi tampak sangat terkesan. Mereka mulai menyadari bahwa Islam di Indonesia bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuan Kim, yang selama ini tampak skeptis, berkomentar dengan nada penuh rasa hormat. "Ini sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan tentang Islam," katanya. "Saya kira Islam hanya tentang aturan ketat dan ritual ibadah. Tapi di sini, Islam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang penuh kehangatan." Ahmad tersenyum. "Itulah keunikan Islam di Indonesia. Kami percaya bahwa agama harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi doktrin yang kaku." Sebelum meninggalkan desa, delegasi diajak untuk ikut serta dalam kegiatan membatik tradisional. Para anggota delegasi tampak gembira saat mencoba tangan mereka dalam melukis pola batik di atas kain putih. Bahkan Pak Cit, yang biasanya jarang menunjukkan emosi, tertawa kecil saat tangannya ternoda oleh lilin batik. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa," kata Pak Cik pelan kepada Ahmad. "Saya tidak pernah merasa begitu dekat dengan masyarakat lokal sebelumnya." Ahmad tersenyum puas. Ia tahu bahwa misi ini tidak hanya tentang memperkenalkan Islam, tetapi juga tentang membangun hubungan manusia ke manusia. Delegasi Korea Utara mulai melihat dunia luar dengan mata yang lebih terbuka, dan itu adalah kemenangan besar. Namun, Ahmad juga sadar bahwa tantangan masih menanti. Esok hari, delegasi akan kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan kunjungan mereka. Ahmad merasa optimis bahwa perjalanan ini akan membuka pintu baru bagi hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Beberapa bulan setelah kunjungan delegasi Korea Utara ke Indonesia, hubungan antara kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat menjanjikan. Ahmad, yang kini kembali ke Jakarta setelah menyelesaikan misi diplomatiknya di Pyongyang, menerima kabar bahwa Korea Utara telah mulai mengambil langkah-langkah nyata untuk membuka pintu terhadap dunia Islam. Salah satu langkah paling signifikan adalah pembentukan Pusat Studi Islam di Pyongyang yang didukung langsung oleh pemerintah Indonesia. Ahmad diundang kembali ke Pyongyang untuk menghadiri peresmian pusat studi tersebut. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar acara seremonial biasa, melainkan momentum besar bagi Korea Utara untuk memulai dialog lebih luas dengan dunia Islam. Dalam penerbangan menuju Pyongyang, Ahmad merasa gugup namun optimis.
Ia membawa serta beberapa ulama dan akademisi dari Indonesia yang akan menjadi mitra kerjasama dalam menjalankan program-program di pusat studi tersebut. Sesampainya di Pyongyang, Ahmad disambut oleh Pak Chai dan tim dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Mereka langsung membawanya ke lokasi pusat studi, sebuah gedung modern yang dirancang dengan sentuhan arsitektur tradisional Korea. Di luar gedung, terpampang spanduk besar bertuliskan, Pusat Studi Islam Pyongyang, Jembatan Menuju Perdamaian Dunia. Acara peresmian dimulai dengan pidato dari Kim Jong-un, yang hadir secara langsung. Dalam pidatonya, pemimpin Korea Utara itu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya memahami nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan solidaritas. Kami memahami bahwa dunia tidak bisa maju tanpa dialog lintas budaya dan agama, kata Kim Jong-un dengan nada mantap. Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai universal yang relevan dengan ideologi kami. Kami berharap pusat studi ini bisa menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman kami tentang dunia luar. Ahmad kemudian diminta untuk memberikan pidato singkat. Ia berdiri di podium dengan rasa bangga dan haru. Indonesia sangat senang bisa berkontribusi dalam upaya ini, katanya. Kami percaya bahwa Islam bukanlah agama yang eksklusif, tetapi jembatan yang menyatukan manusia. Melalui pusat studi ini, kami berharap Korea Utara bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan dunia Islam. Setelah acara peresmian usai, Ahmad dan tim dari Indonesia diajak untuk mengunjungi ruang-ruang di dalam pusat studi. Ada ruang kelas untuk belajar Al-Quran, ruang perpustakaan yang dipenuhi buku-buku tentang Islam dan sejarah dunia, serta ruang diskusi untuk dialog lintas agama. Para ulama dan akademisi dari Indonesia langsung mulai berdiskusi dengan rekan-rekan mereka dari Korea Utara untuk merancang program-program pendidikan dan penelitian. Salah satu program yang paling menarik perhatian adalah rencana pertukaran pelajar antara Korea Utara dan Indonesia. Para santri dari pesantren di Indonesia akan dikirim ke Pyongyang untuk belajar tentang budaya Korea Utara. Sementara mahasiswa Korea Utara akan dikirim ke Indonesia untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Ini adalah langkah besar bagi kami, kata Pak Chai kepada Ahmad saat mereka berjalan-jalan di halaman pusat studi. Kami ingin generasi muda kami memahami dunia luar tanpa kehilangan identitas nasional kami. Ahmad mengangguk setuju. Globalisasi bukan tentang kehilangan identitas, tetapi tentang memperkaya diri dengan nilai-nilai baru. Saya yakin Korea Utara bisa menjadi contoh bagaimana sebuah negara bisa membuka diri tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Beberapa minggu setelah peresmian Pusat Studi Islam di Pyongyang, Ahmad kembali ke Jakarta dengan perasaan lega sekaligus bangga. Ia tahu bahwa misinya belum sepenuhnya selesai, tetapi langkah-langkah yang telah diambil Korea Utara menunjukkan bahwa ada harapan besar untuk masa depan hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Di Jakarta, Ahmad langsung melaporkan perkembangan terbaru kepada Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Korea Utara tidak hanya tertarik untuk mempelajari Islam, tetapi juga ingin membangun hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara-negara Muslim lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dianggap sebagai model yang inspiratif bagi Korea Utara. Mereka sangat terkesan dengan cara Indonesia menjaga harmoni antara agama dan budaya, kata Ahmad. Mereka ingin belajar bagaimana Pancasila bisa menjadi pedoman bagi negara yang begitu beragam. Menteri Luar Negeri mengangguk setuju. Indonesia harus terus mendukung upaya Korea Utara untuk membuka diri terhadap dunia luar. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat perdamaian global. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengundang delegasi dari negara-negara Muslim lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam program kerjasama dengan Korea Utara. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Iran menyambut baik inisiatif ini dan bersedia untuk mengirim duta atau akademisi mereka ke Pyongyang. Ahmad juga mulai merancang program pertukaran budaya yang lebih luas. Ia berencana untuk mengundang seniman, musisi,
dan pelaku industri kreatif dari Korea Utara ke Indonesia untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka di sini. Program ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, keberagaman, dan solidaritas melalui seni dan budaya. Seni adalah bahasa universal, kata Ahmad kepada timnya. Melalui seni, kita bisa membangun jembatan yang lebih kuat antara Korea Utara dan dunia luar. Beberapa bulan kemudian, Ahmad menerima undangan resmi dari pemerintah Korea Utara untuk menghadiri kunjungan balasan Kim Jong-un ke Indonesia. Ini adalah momen bersejarah, pertama kalinya pemimpin Korea Utara mengunjungi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ahmad tahu bahwa ini adalah puncak dari semua upaya yang telah dilakukan selama ini. Saat Kim Jong-un tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia langsung disambut oleh Presiden Indonesia dan delegasi tinggi lainnya. Ahmad, yang hadir dalam rombongan penyambutan, merasa bangga melihat bagaimana Korea Utara kini mulai membuka diri terhadap dunia luar. Selama kunjungan tersebut, Kim Jong-un mengunjungi Masjid Istiqlal, berdialog dengan ulama lokal, dan bahkan berpartisipasi dalam acara buka puasa bersama umat Muslim di Jakarta. Dalam pidatonya di depan para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, Kim Jong-un menyampaikan pandangannya tentang pentingnya dialog lintas agama dan budaya. Indonesia telah memberikan inspirasi besar bagi kami, kata Kim Jong-un. Kami berharap hubungan ini bisa semakin kuat di masa depan, demi perdamaian dunia. Ahmad tersenyum puas. Ia tahu bahwa perjalanan panjang ini, mulai dari pertemuan pertama di Pyongyang hingga kunjungan balasan Kim Jong-un ke Indonesia, telah membuka pintu baru bagi hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam. Ia juga sadar bahwa ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari era baru harmoni tanpa batas. Di malam terakhir kunjungan, Ahmad duduk di tepi kolam hotel sambil memandangi langit Jakarta yang penuh bintang. Ia merasa lega, tetapi juga termotivasi. Perjalanan ini telah membuktikan bahwa perdamaian dan toleransi bisa dicapai melalui dialog dan saling pengertian. Ini baru permulaan, gumam Ahmad pelan. Masih banyak jembatan yang harus dibangun.